Selamat pagi anak-anak semuanya. Marilah pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kekayaan laut Indonesia. Indonesia dianugerahi perairan yang luas. Pemandangan bawah laut Indonesia sangatlah indah. Indonesia memiliki kekayaan laut yang paling beragam di dunia. Perairan menjadi sumber mata pencaharian bagi penduduk di pantai. Ikannya yang melimpah sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ikan dapat menjadi sumber makanan bergizi. Keindahan laut juga dapat menjadi tempat wisata yang menarik. Laut dapat menjadi tempat yang menyenangkan untuk beristirahat. Laut juga dapat menjadi mata pencaharian bagi pengelola wisata. Kebiasaan masyarakat di dekat laut berbeda dengan masyarakat di pegunungan. Penduduk di Indonesia sangat beragam. Wilayah tempat tinggalnya. Keragaman wilayah tempat tinggal membuat beragam pula kebiasaan masyarakatnya. Hal ini menyebabkan beragam rumah adat yang ada di Indonesia. Hal ini pula yang menyebabkan beragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan ini membuat Indonesia menjadi semakin kaya. Walaupun berbeda kebiasaan, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun dan damai. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut ini sesuai bacaan. 1. Keragaman apa saja yang dapat kamu temukan dalam bacaan tersebut? Ya, misalnya keragaman kekayaan laut Indonesia, keragaman jenis ikan, dan keragaman mata pencaharian penduduk di Indonesia. Selanjutnya 2. Sikap manakah yang sesuai dengan semboyan negara Indonesia? Ya, masyarakat Indonesia walaupun berbeda kebiasaan, tetapi tetap hidup rukun dan damai. Berikutnya nomor 3. Apa semboyan negara Indonesia? Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Selanjutnya diskusikan bersama kelompokmu beberapa hal berikut. Wawancara teman sekelompokmu. Tanyakan ikan kesukaan teman-temanmu. Gambarkan keragaman ikan kesukaan anggota kelompokmu. Sampaikan informasi keberagaman yang ada pada kelompokmu. Sampaikan pula sikap yang harus kamu lakukan. Sampaikan pula manfaat keragaman kesukaan yang dapat kamu temukan. Menangkap ikan di laut ada aturannya. Aturan dibuat agar kekayaan laut tetap terjaga. Cara menangkap ikan yang aman dengan menggunakan jala. Pernahkah kamu menangkap ikan menggunakan jala? Cobalah melakukan permainan jala ikan berikut ini. Selanjutnya, ayo mencoba. Perhatikan gambar. Anak-anak berdiri melingkar. Di tengah ada yang berhadapan. Selanjutnya, perhatikan cara bermain. 1. Tentukan garis batas untuk bermain. Berilah tanda dengan kapur. Semua harus selalu berada dalam batas garis yang sudah ditentukan. 2. Tentukan 4 orang pemain untuk bertugas sebagai jala. Sisa pemain akan bertugas menjadi ikan. 3. 4 orang yang menjadi jala harus terus bergandengan tangan. 4. Semua peserta dapat bergerak bebas dalam batas wilayah. 5. Setelah diberikan aba-aba, jaring dapat bergerak menangkap ikan.
Sebaliknya, ikan bergerak menghindar dari tangkapan jala. 6. 4 ikan yang tertangkap dibentuk menjadi satu jaring tamban. Dengan demikian, kini jaring menjadi 2 buah. 7. 2 jaring ini terus bergerak menangkap ikan. Setelah mendapat 4 ikan, buat satu jaring tamban lagi. Begitu seterusnya sampai ikan di kolam habis. 8. Ikan dalam jaring tidak boleh bergerak keluar. Ikan harus mengikuti gerakan jaring menangkap ikan lainnya. Bagaimana perasaanmu setelah bermain jala ikan? Nah, tentu senang bukan? Dan suasana terasa ramai. Menyenangkan bukan? Ya, tentu menyenangkan karena semua anak dapat terlibat dan bermain dengan ceria dan bergembira. Selanjutnya, ayo membaca. Selain permainan jala ikan yang mengasihkan, menyantap ikan juga baik untuk kesehatan. Ikan mengandung banyak protein. Berikut ini berbagai ikan yang bisa dikonsumsi. Perhatikan gambar berbagai jenis ikan di bawah ini. Apakah kamu suka makan ikan tersebut? Nah, tentu tiap anak berbeda-beda. Ada yang suka dan ada yang tidak suka karena lebih memilih daging. Di mana kamu dapat menemukan penjual ikan tersebut? Nah, tentu saja di pasar ikan atau pasar umum atau warung atau toko penjual hasil laut. Para nelayan menjual ikan hasil tangkapan di pasar ikan. Penjual ikan di warung dan pasar membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan gambar tersebut. Ibu Siti ingin membeli ikan di pasar ikan. Perhatikan papan petunjuk arah pada gambar. Kemana Ibu Siti harus menuju dari tempatnya berdiri saat ini? Perhatikan papan petunjuk arah tersebut. Kalau lurus tentu Rumah Sakit Sejahtera, tak belok ke kanan berarti menuju pasar ikan. Bila belok ke kiri berarti ke arah taman kota. Papan petunjuk tersebut termasuk rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas terdiri dari beberapa jenis. Berikut ini di antara jenis-jenis rambu sebagai berikut. 1. Rambu peringatan. Rambu jalan licin merupakan contoh rambu peringatan. Nomor 2, rambu larangan. Rambu dilarang berhenti merupakan contoh rambu larangan. 3, rambu perintah. Rambu wajib belok kiri merupakan contoh rambu perintah. 4, rambu petunjuk. Rambu petunjuk arah merupakan contoh rambu petunjuk. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan.